Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Kabar Umi bagaimana nih hari ini? Alhamdulillah, cuma agak capek sedikit sih. Tapi Wah, saya ini ada sedikit problem atau masalah sih di kelas. wah, kenapa nih Umi kok Umi kelihatan ada problem gitu? Saat ini Umi sedang keadaan santai atau tidak nih? Eh, Disantai-santaikan. Semoga Oke. kita bisa menjalankan tugas dengan baik ya, sebagai guru pendidik kita harus siap dimanapun dan kapanpun ya. Jika Iya, tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang nih Bu Yuning. iya bisa Umi. Ada yang bisa saya bantu nih Umi. Nah gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin setelah saya cerita kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, jadi yang Umi harapkan dari perbincangan hari ini tuh apa tadi Umi? Coba diulang Umi. Begini Bu Yuni, saya kan ada salah satu siswa nih di kelas. Nah dia ini tidak semangat menerus belajar dan mengikuti pelajaran saya. Terkadang tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan. Nah itu yang membuat saya pusing. Ini ada apa gitu? Pusing saya menghadapinya. Wah, pusing sekali ya Umi. Dari permasalahan Umi itu, apakah anak tersebut sudah Umi panggil dan menanyakan penyebabnya? Kenapa ya siswa tersebut tidak semangat dalam pembelajaran Umi di kelas? Sudah Ibu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan langsung penyebabnya, mengapa dia tidak semangat dan tidak kurang semangat dalam pembelajaran saya gitu. Nah, lalu setelah Umi panggil nih, berarti kan sudah Umi amati. Kira-kira mengapa ya kok siswa tersebut tidak semangat? Nah, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya tersebut, ternyata anak ini kurang mampu untuk menghafal dalam surat-surat panjang atau pendek. Kebetulan saya ini seorang guru agama, jadi ya Hmm. pasti akan menerapkan adanya hafalan surat-surat, entah itu surat pendek, entah itu surat yang agak panjang-panjang. Nah itu yang membuat anak tersebut itu mungkin kurang menyukai pelajaran agama mungkin ya. Nah seperti itu Bu Yuni berdasarkan pengamatan saya. Wah, pengamatan Umi sungguh hebat. Nah, kira-kira Umi, dari kondisi tersebut, kondisi ideal seperti apa sih yang Umi harapkan kepada murid tersebut? Ya, saya tentunya ingin mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya Bu Yuni dengan baik, tapi murid-murid yang lain gitu loh. Biar mereka itu bisa mengikutinya yang tidak bisa itu. Oh, begitu. Kalau begitu, Umi, apakah ada yang bisa Umi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas Umi? Eh, Berdasarkan pengamatan saya, eh, ternyata siswa ini kurang menerapkan saya sendiri yang kurang menerapkan metode dengan baik sehingga anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Nah, nah begitu Bu Yuni, makanya saya menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, terus saya menerapkan metode yang menarik untuk belajar bersama dengan saya gitu. Iya, Umi. Apakah ada metode yang Umi lakukan yang sudah berhasil di dalam kelas Umi? Oh, tentu ada Ibu ya, ketika saya menerapkan metode yang saya lakukan itu yaitu ice breaking dengan pesan berantai. Nah, jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok.
dengan menyambungkan ayat, sambung ayat lah ceritanya di sini. Jadi anak itu menunjukkan potongan-potongan ayat. Nah, di sini saya sajikan potongan ayat-ayat itu dan mereka berkelompok, apa sih ini sambungan berikutnya, apa ini potongan berikutnya. Jadi mereka semangat gitu untuk melakukan itu. Nah, macam teknik game lah ya, sesuai dengan pembelajaran. Dan anak itu emang bersemangat kalau masalah belajar dengan adanya kerjasama gitu. Jadi mungkin itu yang terlihat senang, dan pembelajaran itu juga sesuai apa yang saya harapkan mereka itu. Nah, di situ mereka semangatnya gitu. Wah, luar biasa ya metode yang Umi lakukan di dalam kelas. Kalau di rating nih Umi, menurut Umi dari 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik siswa dalam pembelajaran Umi? Kalau Minat siswa. menurut saya, yang peringkat yang saya berikan itu, kalau peringkat ke-10 itu tidak bisa saya berikan, karena itu terlalu sempurna buat saya. Tapi saya berikan antara 8 dan 9 lah. Wow, keren. Selanjutnya nih Umi, kira-kira apa sih yang Umi rencanakan dan apa yang akan Umi lakukan nih, serta langkah-langkah di dalam pembelajaran agar motivasi dan minat belajar siswa itu makin meningkat nih Umi di dalam kelas? Yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, ya. Dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang saya ceritakan tadi, adanya game, adanya berkelompok, supaya mereka semangat untuk belajar bersama gitu, dan menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada siswa, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa yang siswa itu sendiri ataupun saya sebagai seorang pendidik. Wah, Umi. Kira-kira Umi siapa saja yang akan membantu Umi dalam melaksanakan rencana tersebut, Umi? Yang akan membantu saya dalam rencana ini ya pastinya tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid tersebut. Oh iya. Kira-kira Umi membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan rencana tersebut agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Umi? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu Yuni ya, karena hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya dalam pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya Bu Yuni. Apalagi siswa tadi ada yang kurang memahami atau dia kurang suka dengan pelajaran yang menghafal tadi. Nah itu harus pelan-pelan. Nah, itu tidak ada instan, butuh proses sebetulnya. Betul sekali Umi, semua itu butuh proses Umi, tidak ada yang instan, tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh semuanya akan berjalan Umi. Nah Umi, rencananya sudah bagus, kira-kira kapan Umi akan melaksanakan rencana tersebut Umi? Wah, secepatnya Bu Yuni akan saya terapkan agar siswa saya mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan peserta pendidiknya, peserta didik dan pendidik. Iya, lalu Umi komitmen apa atau seperti apa yang akan Umi lakukan agar rencana Umi itu bisa berjalan dengan maksimal dan bisa lancar lah Umi? Tentunya saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan cara mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang seperti saya katakan sebelumnya, itu kita belajar seperti CGP ini, guru cari. Nah, itu kan nggak harus dari sekolah belajarnya, tapi di kita mengikuti praktik untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya ini selalu dirindukan oleh peserta didik saya gitu.
Wah, keren Umi mau menjadi guru yang dirindukan oleh siswa ya Umi. Ya, Eh, Kira-kira nih Umi, adakah dukungan yang Umi butuhkan agar metode serta rencana yang Umi mau lakukan itu bisa berjalan dengan baik Umi? nah, dukungan yang saya butuhkan, sarana pastinya sarana dan prasarana sudah saya dapatkan dari sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saya saja yang kurang konsisten untuk menjalaninya. Ini untuk meningkatkan diri saya sendiri yang jelas dari diri saya sendiri mungkin yang kurang. Ada pasti kalau sarana tidak. Iya Umi, hebat, keren. Lalu Umi, saya berharap semoga rencana yang sudah Umi persiapkan ini bisa berjalan dengan lancar ya Umi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi Umi, bagaimana sih perasaan Umi saat ini setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah rasanya sudah eh, lega dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami sendiri Bu Yuni. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Saya sangat senang sekali mendengarkan permasalahan Umi yang saya juga mendapatkan banyak ilmu Umi di sini dan semoga kita bisa saling berbagi lagi ya Umi setelah ini. Ya, Ada lagi Umi yang sekiranya ada yang mau dibicarakan lagi dengan saya Umi? saya rasa cukup Ibu Yuni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah Umi kalau perbincangan kita sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Umi. Sampai jumpa Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Umi. Ke depan Tuhan kan menuntunmu.